hayya 'alas Alhamdulillah wa la ilaha illallah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsuru fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatara musfarra thumma yakunu khutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun min rabbikum innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kajian subuh ini kita bahas hidup itu harus diiringi dengan ilmu. Merujuk kepada Quran surah Al-Hadid ayat 20. Innamal hayatud dunya, i'lamu annamal hayatud dunya. Di ayat ini Allah perintahkan yang sering diterjemahkan dengan ketahuilah bahwa hidup di dunia itu. Di situ menggunakan lafaz diawali dengan i'lamu. Berarti isyarat supaya hidup itu selalu diiringi dengan ilmu. Karena syarat ibadah diterima juga adalah salah satunya dengan benar sesuai dengan sunnah Rasul. Benar sesuai dengan sunnah Rasul itu tentunya adalah ilmu. Bapak Ibu selalu mengatakan amal soleh. Dalam pengertian kita amal soleh itu amal kebajikan. Yang disebut baik itu pengertian yang pertama, niat baik, cara baik, tujuan baik. Atau niat benar, cara benar, tujuan pun benar. Niat, cara, tujuan benar, benar itu harus ditunjukkannya oleh ilmu. Bukan menurut hawa nafsu. Kalau benar menurut hawa nafsu, ketika Bapak menyelesaikan masalah dengan otot, selesai, gaplok, selesai. Tetapi kalau dengan gaplok mengatasi masalah, timbul masalah baru. Tapi kalau dengan ilmu mengatasi masalah tanpa masalah, itu pegadaian. Dengan ilmu, otak orang istilah Sunda,
Masalah mah upami ku otot, sanes ku otot, tapi ku otak. Mecahkeun masalah sanes ku tuur, tapi ku taat. Hartosna naon? Otak, taar itu adalah ilmu. Makna lain dari amal soleh, amal kebajikan. Yang sebut amal itu baik sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul, niatnya baik, disertai ilmu. Itu yang disebut dengan amalan benar. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala saat sebelum menyuruh memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk turun ke dunia, dibekali dulu oleh Allah. Wa 'allama Adama asma. Bekalnya bukan dengan fulus, bukan dengan uang, tapi dengan ilmu. Setelah Allah ajarkan kepada Nabi Adam, kemudian Allah pun uji. Jadi semacam sidang terbuka. Kalau dalam istilah sekolah S3 itu, di hadapan para malaikat, Allah uji Nabi Adam. Pengujinya silakan. Kira-kira kata Allah, Adam, tunjukkan kemampuanmu di hadapan para malaikat. Yang awalnya malaikat itu meragukan keilmuan Adam. Ayat 30-nya, wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bermaksud akan menciptakan kita atau Adam sebagai khalifah. Diragukan oleh malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fi qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa kau akan menciptakan manusia padahal perbuatannya suka may yufsidu fiha, suka merusak muka bumi ini, akhlaknya kurang baik. Wa yasfikud dima, karena akhlaknya kurang baik, suka berantem. Sampai berantemnya itu wa yasfikud dima, kadang saling menumpahkan darah. Allah tunjukkan. Sehingga kata-kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, saya yang lebih tahu. Kau tidak akan tahu pasti. Diajari dulu Allah kepada malaikat. Setelah diajar, malaikat dihadirkan. Adam, tunjukkan kemampuanmu. Sebut, ini apa, ini apa, ini apa. Disebutkan oleh Adam. Baru malaikat yakin. Sehingga mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allam. Maha suci Allah. Ternyata ada sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah kepada saya. Nah, Bapak Ibu juga ketika mensikapi perbedaan, jangan salah, bid'ah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tanya dulu. Ini ada dalilnya tidak? Ini ada ayatnya tidak? Ditunjukkan langsung Maha Suci Allah. Ternyata buku yang kau baca saya belum baca. Itu jumlah buku banyak tidak Pak Bu? Banyak. Jumlah hadis banyak. Kita baru juga satu hadis sudah berani menyalahkan orang. Banyak hadis. Nah, paling kalau mau nanya bukunya apa, sumbernya apa, itulah dengan ilmu. Kenapa?
tata cara peribadatan kita walaupun tujuan sama, kadang-kadang caranya berbeda. Contoh, kita sama-sama sholat berjamaah. Ada imam. Tapi tidak semua apa yang dilakukan oleh imam kan diikuti oleh bapak, oleh ibu. Ada yang berbeda. Contoh sederhana. Imam misalkan niat. Kan niat imam itu ada dua. Ada yang dilafadzkan, ada yang dalam sir. Imam yang sir, makmum ada yang lafadzkan tidak? Pasti ada. Apakah bapak-bapak jamaah ibu nanya dulu ke imam? Imam tadi lafadz jahar atau sir? Kan enggak. Enggak nanya. Atau imamnya yang dilafadzkan. Nanya dulu. Apa makmum? Nanya dulu. Kan tidak. Makmum juga pasti berbeda gitu. Di antara makmum itu. Ada yang memang kebetulan sama dengan imam. Jika imamnya disirkan, bisa jadi juga ada yang sama dengan imam. Bisa jadi imamnya dilafadzkan. Kan beda ya. Kalau semuanya ikut ke imam, repot. Nanti. Takbiratul ihram. Sama. Allahu Akbar. Kan sama? Ada kalimat lain? Ada. Sama dengan bapak-bapak mau nikah kan? Jawabannya kan qabiltu. Ya kan? Kalau Imam Ali bin Abi Thalib itu jawabnya lebih tinggi dari qabiltu. Jadi boleh ketika bapak akan nikah, cucu pada anak, menjawabnya raditu. Raditu itu lebih tinggi tingkatannya daripada qabiltu. Saya nikahkan, ketika wali menikahkan pun menggunakannya dua, zawaj dengan nikah. Makanya selalu diterjemahkan tekstual, angkahtuka wa zawwajtuka. Saya nikahkan, saya kawinkan. Itu. Kamu, engkau kepada putri saya. Lalu dijawab, qabiltu. Sudah cukup. Itu. Saya terima. Tapi Ali bin Abi Thalib, raditu. Saya bukan hanya terima, saya ridho. Apa yang ada dalam anakmu itu, kelebihan kekurangan. Saya bukan hanya terima, tapi saya ridho. Tuh tingkatan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu mau nikah lagi, boleh beda. Tidak qabiltu, raditu. Saya ridho. Itu. Hanya itu kurang biasa itu di kita. Padahal boleh, bahkan tingkatannya lebih tinggi. Jadi diterima, saya ridho apa yang ada pada anak bapak. Dari mulai kelebihan sampai kekurangan. Jadi itu dengan ilmu. Nah ketika takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan. Apakah bapak ibu saat sholat berjamaah sama semua dengan imam? Tidak. Ada yang sejajar dengan bahu, pundak. Ada yang sejajar dengan ini. Ini suami istri ketika sholat, suaminya sholat, Allahu Akbar. Lihat oleh istrinya. Setelah salam, bapak salah. Kok sih mengangkat kedua tangan harus sejar dengan telinga. Mama juga salah. Gara-gara beda angkat tangan, bujuk, tidur, akhirnya silih tukang tonggong. Bisa rancang. Tidak diiringi dengan ilmu. Padahal dua-duanya hadisnya ada. Itu ilmu. Itu yang terlihat berbeda.
Kemudian yang terakhir, ketika tahiyat awal, tahiyat akhir. Dalam hadis mengawali untuk menunjukkan telunjuk, jari telunjuk itu idza qa'ada, apabila bapak ibu duduk langsung. Itu. Apabila duduk langsung telunjuk. Kan ada di antara bapak ibu tidak, begini saja dulu. At-tahiyatul mubarakatus sholawat dan seterusnya pada saat asyhadu. Apa bapak ibu lihat imam dulu? Imam kumaha? Kan enggak. Kumaha imam? Iraha etana teh. Kan tidak, itu beda. Ada yang di antara makmumnya asyhadu baru angkat jari telunjuk. Ada juga yang asyhadu alla, diam saja dulu. Ilaha illallah. Berbeda, sama rujukannya ada. Hadis langsung. Kemudian Imam Alauddin asyhadu. Imam Syafi'i illallah. Tuh. Sama. Belum setelah ditelunjuk ada yang diam. Ada juga yang diugat, muter. Ada juga yang atas bawah, muternya beda. Kan bapak ibu tidak pernah melihat imam, tapi beda di antara makmum itu. Ada yang menggerakkan, maksud menggerakkan itu sekali, ada yang menggerakkan. Hadisnya setelah ditakhrij bertemu itu. Beda tapi two in one. Sama. Tidak akan ribut. Kenapa? Karena dengan ilmu. Itu. Dengan ilmu. Makanya termasuk di dalamnya apapun itu. Jadi makmum harus ada syarat makmum juga. Imam ada syarat juga. Apa syaratnya? Salah satunya ilmu. Ilmu tentang Quran, ilmu tentang hadis, ilmu tentang fikih, ilmu tentang usul fikih, baru pada akhlak. Ilmu itu lahirnya nanti akhlak. Nah makanya hidup itu dengan ilmu. Bacaan sholat dalam hadis di Nailul Autar dibagi tiga. Ada bacaan pendek, ada bacaan sedang, ada bacaan panjang. Kapan saat pendek? Sholat maghrib. Urutannya at-takasur ke bawah. Sampai An-Nas. Ada kalanya pendek. Kapan saat baca kuliah dengan kulhu? Sholat sunnah fajar. Sholat maghrib boleh. Sholat yang lain boleh. Tapi ada hal yang lebih baik. Apalagi baca qul huwallahu ahad satu surat. Baca alif lam mim Allahu akbar. Sah. Sholat sah. Tapi kan ada yang harus lebih utama. Mengikuti sunnah Rasul. Bacaan pendek. Yang kedua, bacaan sedang. Isya, duhur, asar. Pendeknya menurut hadis itu, apa yang dilakukan Rasulullah, at-takasur ke bawah. Itu maghrib. Sedangnya bacaan isya
Duhur, asar, at-takasur sampai an-naba. Itu teh baru bacaan sedang. Kira-kira kalau menurut Bapak, an-naba itu sedang atau panjang? Panjang kan? Tapi menurut hadis itu bagian baru sedang. Jadi kita ini baru sedang, belum panjang Pak. Belum, baru sedang. Itu supaya Bapak Ibu tidak protes, ini ilmunya. Terus bacaan panjang. Subuh panjang. Panjang itu ukurannya an-naba terus sampai qaf atau sami sareng ita. Qaf itu jumlah ayatnya 52 ayat. Saya belum 52 Pak, sholat subuh itu. Kategorinya masih belum itu. Belum 52. Ini sudah mulai protes. Ulah eleh jeung nguseup. Sok nguseup Bapak. Teu ieu laukna. Lami berjam-jam protes tara ka lauk. Sabar. Ari nguseup sabar tara protes jeung nyarekan lauk. Ari sholat ada tuntunannya. Kenapa sholat subuh itu, ini saya berulang-ulang, disunahkan panjang. Yang pertama merujuk pada Quran surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra ada ayat aqimis sholata liduqis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh itu dalam Quran disebutnya qur'anal fajri. Quran. Ya kan? Nanti surat Al-Isra Bapak buka. Bukan inna sholatas subhi, bukan, tapi inna qur'anal fajri. Lafadznya Quran. Kenapa? Sholat subuh itu 2 rakaat dalam tafsir Qurtubi. Berapa rakaat Pak? Walaupun sekalipun Bapak sedang semangat, tidak boleh sholat subuh 4 rakaat. Tetap 2 rakaat. Dan sholat subuh itu tidak boleh dijamak, tidak boleh dikosor. Sholat subuh dijamak, kosor lagi jamaknya, jadi 1. Tidak boleh. Dijamak dengan sholat duha, nggak boleh. Sholat yang bisa dijamak itu isya, maghrib, duhur, asar. Itu dari siapa? Tuntunan. Ya kan? Rasulullah. Lalu di antara 4 sholat yang bisa dijamak itu, mana sholat yang boleh dikosor? Isya, duhur, dan asar. Maghrib nggak bisa dikosor jadi 1,5. Maghrib dikosor jadi 1,5 misalkan. Nggak bisa. Ilmu. Karena ada saya pernah temukan, dia sholatnya 1 rakaat baru 1,5. Assalamualaikum. Kenapa? Kosor Pak Ustadz katanya. Tidak diiringi dengan ilmu. Maghrib kok sih dikosor? Jangan-jangan sholat subuh juga dikosor. Jadi yang pertama lafadz Quran. Kenapa sholat subuh disebut dalam Quran? Disebut Quran al-Fajri. Karena sholat subuh itu 2 rakaat. Sehingga karena sholat subuh 2 rakaat, maka disebut Quran. Yang menghiasi sholat subuh itu adalah bacaan Quran.
Di situ mulai disunnahkannya baca Quran panjang. Itu yang pertama alasan. Yang kedua, hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Abu Nasai. Rasulullah pernah sholat subuh sampai hampir terbit matahari. Sampai waktu syuruk. Atau kalau sholatnya sebut isra. Nah ini juga ada dua pendapat mengenai sholat isra. Hadisnya sama riwayat At-Tirmidzi. Man shalla sholatal ghada jama'atan. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Tsumma qa'ada. Kemudian setelah sholat subuh duduk. Seperti bapak-bapak ibu-ibu. Duduk, zikir. Zikirnya bisa dua. Zikir muqayyad, bisa zikir bacaan kalimatnya ditentukan. Seperti baca Quran. Itu bacaan dan kalimatnya ditentukan. Ada zikir mutlak. Zikir yang kalimatnya tidak ditentukan. Seperti majelis ilmu ini. Hatla tatu asyam. Sampai terbit matahari. Kemudian setelah terbit. Tunggu 10 menit atau 15 menit. Kemudian fal yusalli rak'atain. Salat 2 rakaat. Di ujungnya salat 2 rakaat. Ada 2 pendapat. Ada pendapatnya salatnya sebut salat Isra. Ada juga yang berpendapat salatnya salat awal duha. Kalau salat Isra dia berpendapat di masjid. Di masjid berarti. Salat awal duha boleh di rumah. Hadisnya sama. Pemahaman berbeda. Pamipah ke malah ketemu. Padahal ketemu kalau dengan ilmu. Hadisnya sama, tapi penafsiran terhadap hadis itu berbeda. Sama dengan orang yang buta megang gajah. Yang satu, gajah itu gimana? Panjang lurus yang dipegang kaki. Yang satunya panjang tapi kadang-kadang bisa dibawa ke sini karena yang dipegangnya buntut. Yang satunya besar karena yang pegangnya badan. Berbeda padahal satu gajah. Itu. Kenapa berbeda? Yang dipegangnya berbeda. Kenapa tata cara sholat, wudhu berbeda? Karena yang dipegangnya bisa jadi berbeda. Bisa hadisnya sama, tapi penafsiran yang berbeda. Itulah ilmu itu. Bukan dengan otot, pemijing otot tidak akan selesai. Tambah masalah, tapi dengan ilmu selesai masalah. Kemudian yang ketiga, kenapa sholat subuh disunnahkan panjang? Karena kata Syekh Qurtubi sholat subuh itu jamaahnya, jamaah hebat, jamaah pilihan. Itu, jamaah pilihan. Orang-orang yang bisa sholat subuh berjamaah itu luar biasa Pak. Kenapa? Berat sholat subuh berjamaah itu. Mungkin bagi bapak ibu yang ringan karena sudah biasa. Bagi yang awal untuk sholat subuh berjamaah, apalagi jamaah, sholat subuh tepat waktu berat. Berat tak kurang. Berat. Bagi bapak ibu yang enak. Karena sudah biasa. Orang di luar sana mau bangun ketika sayup-sayup adzan dikumandangkan subuh. Berat itu. Nu ditarik selimut. Berat itu. Sama dengan orang yang punya karakter pemarah. Disuruh nahan sabar. Berat. Berat. Tapi kalau sudah biasa senyum. Ringan. Sehingga senyum seperti Pak RW. Ringan itu.
Coba kalau Pak RW-nya atau Pak DKM-nya pemarah, berat itu. Berat. Mengendalikan marah itu bagi yang punya karakter marah, berat. Kadang sampai gemeter itu bakatku nahan marah. Tapi kalau yang biasa senyum, senyum. Mata ketua DKM jeung Pak RW, akur dah sami-sami senyum. Itu. Kan senyum itu sehat, Pak. Mata Bapak, Ibu, dalam penelitian sehari itu harus 70 kali senyum. Berarti dibagi 24. Tiap 3 menit senyum. Mungkade senyum Bapak Ibu kedah cari lawan kade. Itu loh Pak, manusia makhluk sosial tuh di situ. Senyum saja itu perbuatan yang ringan, tapi butuh orang. Pemi senyum teu prieu jami. Bapak jalan senyum turut jalan. Batur nyangki naon? Pasti tidak sehat. Manusia makhluk sosial, senyum saja butuh lawan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sama dengan ketika Rasulullah pulang, kemudian pada saat ada yang memanggilkan Muhammad dari belakang, ketakutan awalnya. Kok sih sedang sendiri tiba-tiba ada suara memanggil nama. Kalau Bapak sedang sendiri, poek deh, ayeuna manggil. Bapak kabur teh. Kok mau nyebata bebeb. Suarana teh aya. Kabur. Rasulullah pun manusia biasa. Pulang. Hebatnya Khadijah Bu sebagai istri. Pulangnya Rasul dengan rasa takut. Khadijah tidak banyak bicara, sedikit pun tidak bicara. Langsung oleh Khadijah ditangkep. Ente kepo, kunaon si bapak pamentera kitu ente. Tangkep. Langsung menempelkan ini bibir di dekat telinga Rasul. La takhaf wa la tahzan. Ya Rasul jangan takut. Jangan sedih. Di luar sana kau banyak yang menghina, saya orang yang pertama menghormati. Di luar sana banyak yang mengejek, saya akan memuliakan. Luar biasa. Kemudian Rasulullah setelah ditangkap ku Khadijah, zammiluni, selimuti saya. Ada dua penafsiran selimut juga. Ada yang namanya selimut itu Khadijah sendiri yang jadi selimut. Dikekepan dugikeun ka kulem. Jadi kalau suami nuju lieur kekepan tok seueur nyarios. Dugikeun ka tibra. Eta. Ya malah ini kekepan. Kalaka dipolototan deui. Kekepan. Luar biasa. Ada juga yang memahami setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat tidur diselimuti dengan kain. Makanya dalam Al-Quran ada surat Al-Muddassir dengan Al-Muzzam. Al-Muddassir itu kain yang tebal, longgar, digunakan untuk menghangatkan badan. Kalau Al-Muzzammil itu bisa jadi kainnya adalah tebal tapi pasangannya, selimutnya. Upami bahasa urama selimut anu tiasa hitut, itulah kira-kira. Itu selimuti luar biasa. Ada juga yang menafsirkan Al-Muzzammil itu adalah dia diselimuti dengan rasa malas sehingga tidak mau bangun untuk sholat subuh. Itu. Jadi itu sahur. Kenapa? Dengan ilmu. Jadi luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan, termasuk dengan Khadijah.
Jadi dengan ilmu terus Rasulullah, metak tersenyum itu. Kemudian yang keempat, kenapa sholat subuh sunnah panjang? Karena jamaah hebat, mata Rasulullah panjang. Jadi kalau bapak sholat subuh, imam bacaan panjang, masih protes. Fisik hadir di sholat subuh, mentalnya baru mental maghrib. Fisiknya fisik sholat subuh, tapi batinnya batin maghrib. Sama dengan kalau dalam bahasa sholat atau ibadah lainnya disebut dalam bahasa Quran nusuki, ya kan? Nusuk, nusuk itu ibadahku. Ketika haji sebut Bakkah Makkah, ya kan? Nusuk itu apa? Membakar perak, keluarlah kotoran-kotorannya. Semacam membekam. Bekam itu yang disedot apa? Darah kotor. Kalau istilah nusuk Mekah itu menyedot. Yang disedot apanya? Kotoran. Jadi orang yang beribadah berarti sudah menyedot, mengeluarkan, membersihkan kotoran-kotoran. Berarti orang yang beribadah itu pasti perilakunya elok dan indah. Ya kan? Ini orang yang beribadah perilakunya teu elok teu indah. Berarti ada sesuatu yang salah di ibadahnya. Ada something wrong. Ada sesuatu masalah. Contoh, wudu Bapak Ibu artinya elok indah. Gitu kan? Orang yang berwudu elok indah sehingga bersinar. Perilakunya menyinari semua orang. Itu wudu artinya. Lalu pada saat setelah wudu dari rumah, Bapak menuju masjid. Tiba-tiba batu beletuk anjrit. Berarti dia wudu baru fisik. Batinnya belum wudu. Kemudian kadang-kadang sebelum wudu Bapak Ibu mandi. Mandi itu artinya meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi teu aya mandi ieuna pameunteun hungkul teu aya. Tapi kan mandi kan anak pameunteun sareng badan. Kecuali Bapak punya junub baru semuanya itu. Mandi itu dalam fikih meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Ada dua mandi itu. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Mandi wajib itu apa? Mandi wajib itu contohnya Bapak bertemu dua kemaluan. Bertemunya dua kemaluan. Pertemuannya mau jawaz melewati saja ke galeng. Mau mulaqat hanya bertemu. Itu. Mulamasah nempel. Wungkul nembage anteu aki. Menembus wajib mandi. Jadi 4M yang menyebabkan Bapak Ibu wajib mandi. Melewati, menempel, menyentuh, menembus. Wajib mandi. Adik itu merugi mangga eta mah. Untung rugi nama. Pokoknya wajib mandi ketika bertemunya dua kemaluan. Wajib mandi. Itu. Kalau menembus sepakat, semua orang sudah tahu wajib mandi. Nempel, lewat, nyentuh, wajib mandi. Badai keluar atanapi ente, wajib mandi. Kalau sudah bertemu dua jenis kemaluan. Ada juga mandi sunnah. Mandi sunnah itu seperti setiap mau sholat subuh, mau sholat Jumat.
Seperti mau sholat 2 Id, mau ihram, mau wukuf, itu mandi sunnah. Mandi ketika tidak diiringi dengan ilmu, pasti akan gejebur-gejebur, asal basi. Tapi kalau diiringi dengan ilmu, Rasulullah memberikan tuntunan. Satu, awali. Jadi kalau bapak ibu mandinya seperti apa yang dituntun oleh Rasulullah, ketika bapak ibu memandikan mayit atau jenazah itu, pasti bapak mual kagok. Karena sama dengan memandikan kita yang hidup. Karena bapak sudah terbiasa, pasti bisa. Kenapa? Tidak bisa. Karena mandi setiap hari kita tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Apa yang dicontohkan oleh Rasul? Sebelum mandi ada sunnah, 5 sunnah sebelum mandi. 1, khitan. Khitan itu ibadah seumur hidup sekali. Kade. Ulah berkali kali kade. Khitan itu ibadah seumur hidup sekali. Jangan berkali. Setiap rek ibak keret. Cekap teu kada dikeret sintrek we tah. Itu. Yang kedua, istihdad. Sebelum mandi. Cukur bulu kemaluan. Kan jarang. Imam Syafi'i menganjurkan tiap 40 hari sekali. Tekedah ke tukang cukur eta mah, kade. Mencukur bulu kemaluan ke tukang cukur. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi 40 hari potong, cukur. Kalau Abu Hanifah situasional. Melihat panjang dan tidaknya. Kalau panjang, setiap 7 hari cukur. Itu istihdad. Yang ketiga, sebelum mandi, motong kuku. Ini kan dilakukannya saat mau umroh, saat mau haji saja kan. Padahal setiap mau mandi. Begitu pula memperlakukan jenazah. Sebelum dimandikan, istihdad. Itulah butuhnya anak yang soleh atau pasangan soleh. Walaupun antara Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah berbeda. Kalau Imam Syafi'i, suami atau istri yang meninggal dunia itu masih boleh untuk memandikan. Tapi Abu Hanifah tidak boleh. Kenapa? Karena sudah cerai. Menganggapnya begitu. Cerai itu kan 2. Ada cerai hidup, ada cerai wafat. Itu. Cerai hidup itu dibagi 2. Ada cerai roja'i, tolak roja'i, ada cerai tolak bain. Cerai roja'i itu adalah cerai di mana suami istri masih punya waktu untuk kembali. Sebut masih punya masa iddah. Dan kembalinya tanpa ijab kabul, tanpa mahar baru. Kembali saja, cukup dengan kata-kata. Mah, wihandai, mangga, mamang tos gantosan ti tadi oge. Prung, itu. Matak Imam Syafi'i ketika cerai dalam masa iddah yang ada disunnahkan untuk tidak keluar rumah. Kalau masa iddahnya masih ada, tetap masih dalam satu rumah. Kenapa? Mudah-mudahan selama masa iddah itu suami istri balik mikir. Masa iddah itu anggap waktu untuk cooling down. Yang awalnya suami istri marah, cooling down. Mau cerai jadi, ternyata melihat AA itu masih gagah. Sayang kalau untuk orang lain. Ternyata melihat mama masih cantik. Ya sudahlah,
balikan deui. Itu. Maka kalau Bapak Ibu misalkan ada teman atau apa, kalau masih masa idah jangan pisah. Tetap satu rumah. Mudah-mudahan dia kalau satu rumah bisa kembali. Kenapa Imam Syafi'i menganjurkan satu rumah? Kalau sudah pisah rumah khawatir ada orang ketiga memanfaatkan. Kalau sudah orang ketiga sudah itu memanfaatkan. Apalagi sudah di WA lagi. Kutunggu jandamu. Wah sudah itu. WA-nya itu. Kemudian yang kedua ada cerai bain. Cerai bain itu cerai yang suami tidak bisa untuk kembali kecuali dengan akad ijab kabul mahar baru. Sehingga dibagi dua. Cerai bain sugro itu adalah karena masa iddahnya habis. Maka dengan akad mahar mas kawin baru. Ada cerai bain sugro, kalau bain kubro, kalau kubro berat. Suami istri tidak bisa kembali kecuali ada muhallil. Muhallil apa? Muhallil itu ada laki-laki yang menikahi istrinya tanpa settingan dan sudah digauli. Itu baru setelah dinikahi oleh orang lain cerai tanpa settingan, tanpa tekanan, boleh masuk untuk kembali. Itu kenapa? Karena sudah tolak tiga itu. Daripada tolak mending nambah itu. Jadi pusat pertahankan boleh buka cabang gitu ya. Bahkan boleh buka unit-unit gitu. Nah itu dengan ilmu itu. Jadi segala sesuatu harus dengan ilmu. Nah Allah setelah menguji Adam alaihissalam cukup dengan ilmunya baru ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Adam silahkan kau tinggal dengan istrimu di dunia. Itu kenapa? Ilmunya oleh Allah sudah dipandang cukup untuk memakmurkan bumi ini. Kenapa? Kalau tidak dengan ilmu, bumi ini akan diurus. Kenapa? Mayyufsidu fiha. Diurusnya orang-orang yang merusak muka bumi. Diurusnya orang-orang yang selalu pasea menumpahkan darah. Sehingga dunia ini akan rusak. Maka dengan ilmu. Itu Al-Hadid ayat 20 itu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Eces? Alhamdulillahirabbil alamin. Aya nu ya ditacan jelas? Eces sadayana? Alhamdulillah, itulah manfaat ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa panjang umur, sehat, diiringi dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Kita tutup sama-sama pengajian ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena itu riskan mungkin. Oh siap. Ranting lah. Ranting aja lah, kecil. Sudah tambah, mari beres bungkusan. Semangat dul, dari agak madul.
daripada alat bagus nambah siapa yang menambahnya bisa tenang ya belum